Baik, selamat pagi. Eh, Eh, Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Niputu Ella Rasita Cahyani, di NIM 0802001446. Saya merupakan dokter muda yang stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif periode 29 November 2021 hingga 9 Januari 2022. Baik, di sini saya akan membahas sedikit mengenai manajemen nyeri. Untuk definisi nyeri sendiri, nyeri merupakan bentuk pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan atau cenderung akan terjadi kerusakan jaringan atau suatu keadaan yang menunjukkan kerusakan jaringan. Untuk etiologi nyeri itu sendiri, nyeri dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu trauma, mekanik, suhu, elektrik, neoplasma, jinak dan ganas, peradangan inflamasi, gangguan sirkulasi darah, dan kelainan pembuluh darah, serta yang terakhir adalah trauma psikologi. Untuk klasifikasi nyeri, berdasarkan sumber, ada nyeri somatik luar, nyeri somatik dalam, nyeri visceral, berdasarkan jenis, ada nyeri nonsiseptif, nyeri neuropatik, nyeri subklinik, berdasarkan tempat, peripheral pain, central pain, splenic pain, phantom pain, radiation pain, berdasarkan waktu, ada nyeri akut, nyeri kronik malignan. Kemudian berdasarkan derajat nyeri, ada nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat, berdasarkan sifat, ada incidental, steady, paroxysmal, tractable pain, kemudian berdasarkan etiologi, saraf perifer, radix, dan ganglion, medulla spinalis, batang otak, thalamus, dan korteks, postkorteks. Untuk pengukuran nyeri, di sini ada verbal rating scale. Keuntungannya sendiri adalah sederhana, mudah digunakan, pengerjaannya cepat, kurang dari 1 menit, dapat digunakan pada periode pasca bedah, kemudian kerugiannya dapat digunakan pada pasien dengan kognitif, kemudian dapat digunakan pada pasien anak-anak. Ini merupakan contoh gambar dari verbal rating scale. Untuk visual analog scale, keuntungannya adalah valid, lebih sensitif, dan dapat diandalkan dalam mengukur intensitas nyeri, sederhana, mudah digunakan, pengerjaannya juga cepat. Bentuk kerugiannya tidak dapat dilakukan pada pasien buta huruf, tidak dapat dilakukan pada pasien yang mengalami gangguan koordinasi, motorik, konsentrasi visual, yang dapat dilakukan pada pasien anak-anak yang umurnya kurang daripada 8 tahun. Ini merupakan contoh dari gambar visual analog scale. Untuk numeric rating scale, keuntungannya adalah valid dan dapat diandalkan dalam mengukur intensitas nyeri, bukti kanalannya excellent, sederhana, mudah digunakan, dapat diisi sendiri, wawancara langsung. Pengerjaannya cepat, yaitu kurang dari 1 menit. Kerugiannya tidak dapat membedakan tingkat nyeri dengan teliti, yang terbatas dalam menggambarkan rasa nyeri. Ini merupakan contoh dari gambar numeric rating scale. Untuk membaca pain rating scale, keuntungannya itu sederhana, mudah digunakan, dapat pada pasien dewasa, pada anak-anak usia 3 tahun yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyeri dengan angka. Kerugiannya dapat digunakan pada pasien dengan gangguan visual dan kognitif. Ini merupakan contoh dari gambar World Pain Rating Scale. Untuk McGill Pain Questionnaire, keuntungannya adalah valid dan dapat diandalkan dalam mengukur intensitas nyeri, kemudian karakteristik nyeri, penilaian efektif dari sensor nyeri. Mudah digunakan, dapat digunakan dan dapat diisi sendiri dan wawancara langsung. Kerugiannya, pengerjaannya terlama, tidak dapat digunakan pada pasien dengan kognitif terganggu, pemilihan deskripsi nyeri tergantung dipengaruhi oleh perbedaan dan jenis dan kelamin. Ini merupakan nama dari McGill Pain Questionnaire. Untuk the brief pain inventory, keuntungannya valid dan dapat diandalkan dalam mengukur intensitas nyeri, regio nyeri, dan deskripsi nyeri. Lengkap, obat, aktivitas, interaksi, dan tidur. Kemudian mudah digunakan, dapat diisi sendiri atau wawancara langsung. Kerugiannya, pengerjaannya lama, dan dapat digunakan pada pasien dengan kognitif yang terganggu. Kemudian tidak dapat digunakan pada pasien anak-anak. Ini adalah contoh gambar dari the brief
inventory. Untuk Memorial Pin Assessment Card, keuntungannya dapat digunakan untuk evaluasi aktivitas dan pengobatan nyeri kronis, kemudian mudah digunakan kalau seperti dapat diisi sendiri atau wawancara sendiri. Kerugiannya subjektif, tidak dapat digunakan pada pasien dengan kognitif yang terganggu, dan tidak dapat digunakan pada pasien anak-anak. Nah, contoh dari Memorial Pin Assessment Card. Kemudian dari PIN diary atau catatan harian nyeri, keuntungannya dapat memantau perkembangan variasi status penyakit dan respon terhadap terapi, kemudian dapat digunakan setiap hari. Kerugiannya membutuhkan kepatuhan pasien, tidak dapat digunakan pada pasien dengan kognitif yang terganggu, dan dapat dikerjakan asal tanpa pengawasan. Ini merupakan gambar dari PIN diary catatan harian nyeri. Untuk penanganan nyeri, kita menggunakan 3-step analgesia leda dari WHO. Untuk yang step 1 ada 3 step, step 1, step 2, step 3. Untuk step 1 yang mild pain itu menggunakan non-opioid dengan dan tanpa ajudan analgesik. Kemudian pada tahap pertama ini dengan menggunakan obat analgesik tadi analgetik opioid, non-opioid seperti NSAID atau COX-2 specific inhibitor. Untuk yang step 2, mild to moderate pain, tahap kedua ini dilakukan jika pasien masih mengeluh nyeri, maka diberikan obat-obatan seperti pada tahap 1, yaitu NSAID atau COX-2 specific inhibitor, ditambah dengan opioid secara intermiten. Untuk step 3, dengan memberikan obat pada step 2, lanjutan dari step 2 ditambah dengan obat yang lebih kuat. Ini merupakan tanggal dosis obat analgetik. Dari gambaran ini dapat disimpulkan bahwa terapi inisial dilakukan pada dosis yang lebih tinggi dan kemudian diturunkan pelan-pelan hingga sesuai dosis analgesik yang tepat. Kemudian penanganan nyeri berdasarkan patofisiologi ada transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Untuk transduksi sendiri digunakan anestesi lokal dan NSAID, kemudian transmisi, kombinasi anestesi lokal, narkotik dan atau klonidin. Untuk modulasi menggunakan anestesi lokal, untuk persepsi menggunakan anestesi umum, narkotik atau parasetamol. Baik, sekian dan terima kasih.